أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Sadaqallahul azim. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayatnya 133 dan ayat 134. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Driorejo, Gresik, menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 133. Apabila Allah berkehendak untuk melenyapkan semua manusia dan seluruh alam ini, sesudah itu menciptakan makhluk dan alam yang lain sebagai ganti untuk melaksanakan perintah-perintahnya, maka Allah kuasa melaksanakan kehendaknya itu, karena segala apa yang terdapat di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apabila ada sebagian manusia yang mengingkari nikmat Allah dan membangkang terhadap perintah-perintahnya, kemudian mereka dibiarkan terus hidup di dunia ini hingga ajalnya tiba, hal itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar tidak memerlukan ketaatan mereka. Apabila mereka tidak diberi balasan secara langsung, bukanlah karena Allah tidak berkuasa untuk membinasakan mereka, tetapi semata-mata karena adanya hikmah dan kemaslahatan yang berguna bagi manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz." Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Surat Ibrahim ayat 19 sampai ayat 20. Allah berfirman, "Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini." Surat Muhammad ayat 38. Ayat ini mengandung ancaman kepada orang-orang musyrik yang selalu menyiksa pikiran dan perasaan Nabi dan menentang seruannya, juga untuk memperingatkan agar orang memperhatikan sunnatullah yang menguasai hidup dan mati mereka. Marilah kita bersama-sama hidup dengan mulia, dan bila wafat mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hidup husnul nanti bisa dilihat di surat ketiga ayatnya 102 sampai ayat 200, dan wafat husnul khotimah lihat nanti di surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa untuk senantiasa mengikuti di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan mungkar, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Solusinya ada di surat 29 ayatnya 45. Dengan kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, dan mendirikan sholat, mudah-mudahan segala perbuatan keji dan mungkar dijauhkan dari kita, dan kita dekat dengan perbuatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 134. Ayat ini memberi peringatan kepada orang yang melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, akan menyadari bahwa tujuan hidup mencari kebahagiaan dunia saja adalah tujuan yang tidak benar, dan hasil yang akan diperolehnya adalah rendah sekali, karena hidup di dunia tidak akan kekal.
Orang serupa ini adalah orang munafik yang apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ia berpura-pura mengaku beriman dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Surat At-Taubah ayat 67 sampai 70 ini orang-orang yang palsu. Jadi apabila dia memperoleh kebahagiaan, ya kebahagiaan yang palsu. Naudzubillah summa naudzubillah, dunianya dia bahagia tapi di alam barzah, alam akhirat nanti dia sengsara. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mari kita ikuti At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mereka adalah pasangan suami istri, anak cucu kita yang soleh solihah, yang senantiasa beriman takwa, sehingga apabila dia memperoleh suatu keberhasilan, itu keberhasilannya adalah keberhasilan yang hakiki, yang benar-benar. Jadi marilah kita semuanya untuk mengajak keluarga besar kita, seluruh suami istri dan anak cucu kita untuk senantiasa beriman takwa. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan di surga nanti bersama-sama. Lihat di surat 40 ayatnya 7 sampai 9. Pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih tinggi karena meliputi pahala dunia dan pahala akhirat. Karena itu seharusnya lah muslimin berjuang untuk mencapai kedua pahala itu secara seimbang. Tidak hanya tertarik pada kepentingan dunia saja yang sifatnya sementara, berusaha untuk memperoleh pahala dunia dan pahala akhirat. Jadi kedua-duanya mari kita raih, ya, bahagia dunia, bahagia barzah dan bahagia akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nanti bisa dilihat di surat 28, namanya surat Al-Qasas ayatnya 77. Dan juga surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 201 sampai 202, namanya doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya adalah tujuan yang mudah dilakukan, bukan tujuan yang berada di luar kesanggupan manusia. Dan tujuan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjadi doa orang-orang yang beriman. Jadi doa sapu jagat tadi marilah kita ingat-ingat pada waktu kita melaksanakan umroh, pada waktu kita melaksanakan haji. Jadi doa-doa ini kita baca pada waktu kita sedang melaksanakan tawaf. Jadi marilah kita senantiasa berdoa dengan doa sapu jagat ini. Agama Islam menuntun pemeluknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua-duanya merupakan limpahan rahmat dan karunia Allah yang harus dicapai. Allah maha mendengar akan bisikan hati hamba-hambanya dan maha mengetahui segala urusan mereka. Oleh sebab itu seharusnya kaum muslimin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat di surat kelima ayatnya 35. Jadi kita harus beriman takwa dan mencari wasilah, ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita ini menjadi wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dengan lisan atau dengan perbuatan, dengan demikian mereka akan mempunyai jiwa yang bersih dan dapat membatasi diri dari setiap usahanya dan perjuangannya agar mencapai keridhaan Allah dan hidup bahagia dunia dan akhirat. Ya, lihat di kota yang namanya Sidoarjo, itu punya semboyan yaitu bersih hatinya. Jadi Sidoarjo bersih hatinya. Kenapa demikian? Karena apabila hati kita ini bersih,
Lihat di surat 26 ayatnya 79 sampai 90. Hati yang kolbun salim itu, hati yang bersih itu bisa memancarkan ucapan, pikiran dan perbuatan yang baik. Jadi apabila hati kita baik, fa insyaallah salat kita juga akan baik dan seluruh perbuatan yang kita lakukan mudah-mudahan semua menjadi baik. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami dan keluarga besar di BCA Pak Sunarno ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, mudah-mudahan Allah menurunkan kasih sayang dan ampunan kepadanya. Juga para sahabat-sahabat kami, ustadz, ustadzah dan juga seluruh siswa-siswi kami dan Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Islam Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden dan para menteri kami dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.